Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil maktub min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil bakil mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. وأسألك باسمك العظيم الواحد بوحدات الأحد المتعلي الوحدات الكامل والعداد المقدس كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. وسباب العذاب لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفاحمني منه الآيات وتفتح لي نور الجنات والنور النعيم ونور النذار إلا وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat baginda yang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada ketua panitia Ustaz Haji Imam Zarkasi kita doain beliau panjang umurnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan kecil, kemaksiatan besar, dilindungi oleh Allah dari kejahatan makhluk kecil hingga makhluk besar, dilindungi oleh Allah dari kezaliman makhluk yang terlihat maupun tak terlihat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada ketua DKM Ustaz Haji Muhammad Musid Dewa, kita doakan beliau menjadi DKM yang amanat kepada Allah. Kita doakan beliau senantiasa berjalan di syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi ketua DKM itu tidaklah mudah. Dia menanggung seluruh dosa orang-orang yang tinggal di lingkungan masjid ini. Amin. Amin. Haji, gawat dah. Masa diaminin nanggung dosa. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kita doakan seluruh masjid Baitur Rahman ini ramai. Amin. Jamaahnya safnya maju. Amin. Kemajuan bukan mengusut baris. Ya. Mudah-mudahan insyaallah ini masjid menjadi masjid yang senantiasa mengajak orang-orang untuk selalu salat berjamaah, terutama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, istikharah, tahajud, tobat. Dikit tuh yang amin kalau bilang tobat. Para sesepuh, para kiai, para asatidz, di sini juga ada guru saya Ustaz Hamzah. Saya muridnya Ustaz Hamzah, saya belajar, jadi muridnya disuruh tampil. Ini kita doakan beliau. Beliau adalah seorang pejuang majelis, keliling-keliling kemana-mana, buka majelis bersama tim hadrahnya, mengajak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kerusakan hati, kerusakan sifat, kerusakan sikap ataupun kerusakan yang lain. Beliau selalu terjaga dan terlindungi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan tadi yang nyebut saya siapa itu di tahun. Saya pun bersama siapa beberapa orang kita doakan. Kalau mereka jahat saya dibawa kabur tadi Bang.
Tapi alhamdulillah mereka orang baik semua. Kita doakan panjang umurnya, sehat walafiat, dagangannya laris. Emang dia dagang? Dagang. Nah, padahal saya nggak tahu kalau dia dagang. Ya? Oh, dia marinir. Berarti dagang apaan? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umurnya. Pangkatnya masih sekolah apa gimana, Pak? Biar naik pangkat lagi ya. Insya Allah. Ya. Ya, jangan MPP dulu, Pak, sebelum pensiun. Kita doakan semuanya jadi barokah kepada seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas pada cantik cerita, neng-neng semuanya ya. Benar ibu-ibu kan? Ketawa main. Kita bilang ibu-ibu bukan. Lah terus apaan, Mak? Bukan neng. Lakinya manggil neng. Neng sini neng buatin kopi kan gitu. Walaupun sudah 70 tahun tetap mesra, Bu. Inilah Maulid Nabi. Dengan memperingati Maulid Nabi, mari kita tumbuhkan rasa kecintaan kepada Nabi. Al-mahabbati fi qalbi. Mahabbah di dalam hati untuk Nabi Muhammad. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mari kita pikirkan, kita bagi dua. Yang belum menikah kita geser ke kanan, yang sudah menikah kita geser ke kiri. Gak usah geser. Menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah di dalam hati hingga terucap dengan lisan dan berlaku dengan semua tabiat, maka kita mencontohkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Untuk mereka yang sudah menikah, siap-siap nanti ditagih sama istri. Oh, udah siap? Rekam. Ya, kalau nggak direkam, nanti suaminya bilang apa buktinya? Rekam baik-baik. Kita mengikuti Nabi Muhammad atau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Hati-hati jawab. Pertanyaannya, kita mengikuti Nabi Muhammad atau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ada yang jawab ajaran, ada yang jawab dua-duanya. Ini pertanyaan sama dengan rasa cinta ditumbuhkan dengan menumbuhkan rasa cinta. Satu kalimat yang hanya dibolak-balik maknanya pasti berbeda. Tumbuhkan rasa cinta. Berarti ada kaidah-kaidah khusus yang kita buat untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta tersebut. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, cinta sama Nabi Muhammad? Jujur nih, jangan sampai salah ntar ya. Bapak sebelah sini cinta gak sama Nabi Muhammad? Serius? Yang benar, Pak. Kalau begitu mari kita buktikan. Kalau seorang laki-laki yang mempunyai istri mencintai Rasulullah, pasti setiap hari dia akan tanyakan istrinya, sudahkah kau berselawat kepada Nabi Muhammad hari ini? Jujurnya gak ada? Jujur, bilang aja gak ada. Gak usah sok-sokan cinta sama bini itu, gue cinta. Betul? Apa kata Nabi kepada seorang anak muda yang hendak menikah? Wahai Rasulullah, aku mau menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai anak muda, saya bahasa Indonesia aja ya. Kalau bahasa Arab nanti ngertinya panjang. Soalnya nanti ainnya harus ditekan seperti ini, alifnya yang panjang ada hamzahnya kan gitu. Betul Ustaz Hamzah ada, kita nggak bahas kan ada hamzahnya di situ. Hai anak muda, ini anak muda yang belum nikah, perhatikan baik-baik ya. Yang sudah tua kalau belum dilakuin, tobat nasuha. Ya, tobatan.
Hai anak muda, kalau kau ingin menikah, ingat, jangan pernah menipu seorang wanita. Nah, ibu-ibunya demen ore, ibu-ibunya demen di atas ore nih, bapak-bapak pulang ke benjot. Ya bu, jangan, ntar nanti dari sini naik ke atas ceramah saya. Ya, dikatakan oleh Rasul, jika kau hendak menikah, mengawini seseorang wanita, syaratnya 5. Syaratnya 5. Ini bukan rukun nikah, bukan syarat nikah. Mau menikah, mau menikah. Kalau mau menikah lagi beda. Di atas kirain untuk ukur. Bu, gak apa-apa. Lah Allah bangunin surga di dalam surga. Bangunin rumah di dalam surga, mau nggak? Mau nggak? Mau kan? Jadi Allah pasti kan izinin. Betul apa enggak? Allah punya janji, nggak pernah salah, nggak pernah ingkar. Allah bangunin rumah di dalam surga. Kalau istri nyariin lagi, suaminya nggak berani bilang bini. Gua bilang bini. Gitu bu ya. Setuju bu? Alhamdulillah tuh pada setuju. Dia udah pelajari 5 hal yang harus dilakukan oleh satu orang laki-laki ketika dia hendak menikah. Harus tahu. Setelah saya terima nikah dan kawinnya, kabel itu taswi jawan nikah di mahal mazgur, itu harus tahu 5. Pertama kata Nabi, kalau kau sudah memberikan mahar yang sudah ditentukan 50.000 misalnya maharnya, ya, terus menikah sah secara agama, sah secara negara. Yang pertama, ajarkan istrimu ilmu agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran. Sudah belum Pak? Yakin belum? Yakin saya belum? Betul? Ada nggak kita dudukin istri kita, arkanul iman, arkanul Islam, tubihan hidayah. Jadi hal duduk di depanku, wahai istriku, bidadariku. Rukun iman apa? Rukun Islam apa? Ini kan merasa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi loh. Ini ajaran Nabi. Ada nggak? Ada nggak? Jujur dah. Enggak deh. Hati-hati. Satu ini hati-hati. Apa kata malaikat? Kami siap menuliskan di jidatnya. Apa tulisannya? Nanti setelah 5 selesai saya bahas, baru saya kasih tahu. Yang kedua, memberikan makanan halal thayyiban mubarak. Bawa makanan dari acara maulid, alhamdulillah Pak, berkah ya, berkah. Bawa makanan dari hasil bohongin saudara. Tahu bohongin saudara? Datang ke satu saudara, bang, lo punya duit gak? Dapat bini gua mau makan, gua kagak punya beras di rumah. Duit gua kagak megang. Iya, lu gak megang duit, ngegablok duit di kantong. Paham gak? Ini bohong begini, makanan ke dalam rumahnya nggak bawa kebahagiaan untuk rumah tangganya, nggak bakal berkah. Paham? Jadi tidak boleh dengan mengemis. Halalan thayyiban mubarak. Yang ketiga, memberikan dan memberikan. Ingat tuh, memberikan dan memberikan pakaian penutup aurat. Jangan ke pasar beli legging. Bini kita umur 65 dibeli legging, suruh ikut olahraga. Kata Pak RT, ada senam kesegaran jasmani. Pakai legging di lapangan ya, nenek-nenek 65 pakai legging, lu bayangin dah. Apa? Anak muda
masih punya bini masih muda. Kalau yang udah bangkotan punya bini pasti sudah tua. Pakai legging olahraga gini dia nggak masuk akal. Berikan penutup aurat. Kalau laki-laki seorang suami cinta sama Rasul, maka dia selamatkan istrinya. Dia berikan pakaian penutup aurat. Kenapa? Karena orang yang membiarkan istrinya memakai pakaian yang membentuk tubuh sama dengan menyakiti hati Rasul. Coba kita ingat, setiap hari apakah kita menyakiti hati Rasul? Tibki kullu yawm. Menangis Nabi, menangis Rasulullah. Disampaikan kepada Nabi bahwa umatmu fulan bin fulan memberikan pakaian dengan membentuk seluruh aurat-aurat istrinya. Apa kata Nabi? Nangis, suara Nabi terdengar nangis hingga tawar-menawar malaikat. Ya Rasul, mau diapakan umatmu yang membuatmu menangis? Gimana kira-kira? Sadar nggak kita selama ini rasa kecintaan kita hilang kepada baginda Nabi? Itu yang ketiga. Yang keempat, memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, bukan bagi suami. Bukan layak ini bukan harus rumah gedongan, bukan harus rumah yang besar-besar, bukan. Layak bagi istri dia untuk ibadah terlindungi, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Qutul Ujian, nasihat Qutul Ujian, as-sholatin wa an-nisa, sholatnya seorang perempuan di majelis wa masjid atau di rumah lebih afdal dia di rumah. Berarti untuk menutup dirinya dari segala bentuk penglihatan yang bukan muhrim, kita tempatkan di rumah yang tidak bisa diintip oleh orang lain. Oh, ini modal kata perempuan, besok nih hasil ceramah bawa bini lu beliin dulu gua rumah gedongan. Kata Habib yang layak buat gua layak yang ada kolam renangnya. Jangan begitu juga, Bu. Yang layak kolam renangnya, yang ada perosotannya. Terus perosotan itu udah tua. Yang layak untuk ibadah, yang layak buat untuk nutup aurat, tidurnya nggak kontrakan, paham nggak? Kontrakan petakan lurus, begitu ada tamu nggak disekat pakai orden, begitu lewat tamu numpang kencing ke kamar tuh kesingkap kena kipas angin jeder, bini kita tidur kelihatan. Awal mula kemaksiatan di situ. Makanya walaupun kontrakan, kasihlah tutupan yang bagus, ya, pasanglah triplek. Gak ada gipsum, gak ada lagi tali tambang dirajut jadi tembok. Tali tambang dirajut jadi tembok, nyindiran tamu ambruk. Yang kelima, memilihkan tetangga yang baik untuk istri. Jadi 5 ini memilihkan tetangga yang baik. Kalau ngasih tempat tinggal istri, jangan di sampingnya tukang gosip, sebelahnya tukang fit. Bini kita jadi tukang adu domba. Di sini tukang gosip, di sini tukang fitnah, tengah-tengah tukang adu domba. Ini kalau kita mau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan judulnya menumbuhkan. Coba kalau tadi judulnya mengenal Nabi Muhammad, beda ceramahnya Pak. Kalau mengenal Nabi Muhammad beda, mengenal dan mencintai, menumbuhkan rasa cinta. Ini kan udah dipatok, gue sesuai pesanan. Nah ini menumbuhkan rasa cinta Pak, sesuai pesanan gitu. Nah kalau saya cerita tentang kelahiran Nabi kan gak masuk akal di sini. Betul, makanya besok-besok bikin ini mengenal Rasulullah hingga ajaran-ajarannya sesuai syariatnya, teman-teman. Jadi kita cerita dari awal kelahiran Nabi, 40 hari peristiwa sebelum lahir Nabi hingga lahirnya Nabi dan sampai Nabi diangkat menjadi Nabi. Enak gak? Sengaja gue kasih penasaran, tahun depan gue diundang lagi. Begitu santai. 5
5 hal ini Pak, kalau ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh umatku kata Nabi, maka kelak di yaumil kiamah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat, tulislah di jidatnya status hamba itu tersebut menjadi seorang pezina. Statusnya dibangkitkan nanti di yaumil kiamah karena tidak melaksanakan 5 hal ini, maka statusnya sebagai pezina. Dan seluruh orang-orang yang hadir, kaum yang hadir di pada masa membaca tulisan tersebut. Summa na'udzubillah min dzalik. Dari pagi kerja nyari duit untuk bini, betul? Ya, terima gaji ATM sama bini, apalagi kalau tentara, itu benar mana? Baik tadi mana? Betul. Gajinya, remonnya semuanya masuk ke rekening bini, betul? Ya, ngasih duit sama bini full. Di yaumil kiamah disiksa, setuju? Setuju nggak Pak? Gak setuju kan? Ganti bini apa? Oh, ganti apa nambah? Oh, nambah. Oh, setuju? Setuju? Setuju aja dah. Kenapa emang? Gak boleh? Gak boleh Pak? Nah ini rasa cinta. Lalu kemudian ini dari laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Kita naik tingkat. Mohon maaf, bukan saya ingin memandang para wanita, tapi memang mereka di atas saya nengok. Udah siap Bu? Udah. Ketika wanita dinikahin, maka nikahnya tersebut diawali dengan baca selawat untuk pembatalan wudunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dikecup keningnya, terus batal wudu. Masuk ke dalam area kamar untuk bertempur sama Israel. Ada bocah di masjid cerita begitu kan kagak pantas. Kasih aja bahasa-bahasa asing. Ya, betul. Jangan di masjid ada anak kecil kita jos-joran dengan ngomongan yang kagak begitu, akhirnya menampakkan hasil didikan yang gak bagus. Walaupun itu benar, gak semua yang benar itu bagus dan gak semua yang bagus itu benar. Tempur sama Israel, hadirin tanknya, moncong tanknya udah keluar. Ya, apa yang pertama dilakukan? Para lelaki, sampaikan ke istrimu, ingatkan aku agar aku tidak lupa kepada Nabi Muhammad, karena keturunan nanti yang lahir akan menjadi pengumuman Nabi Muhammad, akan menjadi pengumuman Nabi Muhammad di hadapan seluruh nabi. Rasulullah mengatakan, umatku yang terbanyak, yang soleh, anaknya Ustadz Hamzah, dia adalah anakku, dia adalah putraku, mereka adalah orang-orang yang saleh, diumumin oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Sebelum kita tempur Israel disunahkan, Bu, ingat jangan keburu-buru. 1 juz Al-Quran. Nah ini anjuran Pak. Baca dulu Al-Quran 1 juz, kemudian selawat 10 kali di jidatnya, selawat lagi 10 kali di pipinya, selawat lagi 10 kali di tempat yang lain. Pak, mohon maaf, ibunya ketawa Pak. Emang belum nyampe di situ ngajinya? Belum nyampe di situ ngajinya? Umur udah 70 tahun. Ya Allah, berarti gue salah tema Ustaz. Harus seperti itu. Kenapa demikian? Karena seluruh dam yang ada di tubuh kita ini adalah damnya Nabi. Kalau bukan karena Rasulullah, kalian tidak akan ada, kita tidak akan ada, alam semesta tidak akan ada. Laula lamma halaqtum. Sekarang ini lagi rame, bukan nasab, ya kan gitu.
ini Pak Alawi putus, ente gak usah bahas itu jauh-jauh gitu. Mau diakuin Habib terserah, mau diakuin Pak Alawi terserah, enggak terserah. Yang paling penting diakuinlah kita sebagai umat Nabi Muhammad atau tidak. Itu yang paling penting. Mau dia seorang Habib, mau dia seorang kiai, kalau perbuatannya tidak bagus, jangan pernah ikutin. Ya, bahasnya nasab. Nasab itu pertanda kita orang mulia. Betul. Tapi kalau kemuliaan Rasul kau coreng dengan perbuatan yang tidak bagus, kira-kira mulia kan? Ya bakal mulia. Menyakiti hati Nabi. Dan ingat, tidak banyak orang-orang menceritakan bahwasanya Rasulullah mengusir keturunannya yang telah menyepelekan ajaran agama Islam. Itu tidak ada yang bahas, Pak. Makanya pada ngaku cucu wali songo, cucu habaib, cucu gini, cucu. Ente ngapain cucu, lu ibadah dulu yang bener. Kalau urusan nasab belakangan nanti dihisab di yaumil kiamah. Orang memuliakan Anda pasti Allah yang memuliakanmu. Bukan karena kemuliaan yang harus kau cari. Oh saya misalnya, karena di sini ada Rasulullah punya nama, terus saya turunannya, ini gua Habib, lu hormatin gua dong. Bukan begitu cara. Makanya kenapa hubungannya tadi yang saya ceritakan 5 akan menghasilkan keturunan yang mencintai Rasulullah. Siap belajar, Pak? Siap belajar ngaji begitu? Kalau itu dikupas, Pak, dari kuku, tulang, sumsum, nanti kita ketakutan saat kita deketin istri kita. Saat kita deketin, cinta kita akan hilang dengan Rasulullah. Kalau itu kita nggak tahu. Ini menumbuhkan rasa cinta, tapi praktek di rumah kita menghilangkan rasa cinta kepada Nabi. Makanya apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ad-dunya mal'unatun, mal'un ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kita semua ini orang yang takut bilang terlaknat gitu. Kita hidup di dunia kan disebutkan dunia mal'unat, dunia itu terlaknat, mal'un ma fiha, terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Ila zikrillah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kita tadi berzikir, makanya tadi di rumah sahabat bapak siapa tadi? Pak siapa? Haji Kino. Kita doain Haji Kino insyaallah sehat afiat, panjang umurnya ya. Tadi di rumah beliau saya mengucap malam hari ini Allah mentakdirkan malam hari ini orang-orang yang hadir di sini, kampung ini terhindar dari laknatnya Allah. Itu dijamin, Pak. Saya berbicara bukan tidak berdasarkan dalil. Ini dalilnya sahih. Ya, makanya tadi saya sebutkan dunia mal'unatun mal'un ma fiha. Ila zikrillah, kecuali orang-orang yang berzikir, wa'allimu, orang-orang yang berilmu, mempunyai ilmu agama. Ilmunya sesuai syariat Nabi, diamalkan dengan benar-benar sesuai syariat Nabi. Wa muta'allim, dan orang-orang yang belajar. Di sini kan kita banyak yang belajar ngaji. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan mereka ini terhindar dari laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak termasuk orang yang merugi. Siapa yang mau rela, Pak, dari maghrib duduk begini, Pak? Ya, dapat makanannya paling semangka nasi, betul? Betul? Aqua doang, dengerin orang ceramah, bobot ilmu juga nggak ada, betul? Betul itu. Jangan segan, jangan takut, bilang aja betul. Kita kan lagi buka. Ya, siapa yang mau rugi, Pak? Kalau berdiri kita dapat di hadapan komandan kita, misalnya kita disuruh BP masih dapat hasil. Ya? Gak ada yang mau rugi. Tapi karena kita mau duduk di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul bersabda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya, siapa orang yang mencintai dunianya, adara bi akhirah, maka akan membahayakan akhiratnya. Dia nggak mau ngaji, dia nggak mau sholat, bahaya nggak akhiratnya? Bahaya kan?
aliran yang mengajak gajah, mempropaganda orang-orang yang kerja di kantor. Yang dia bawa man ahabba akhirat adarra bi dunia. Siapa orang yang mencintai akhiratnya akan membahayakan dunianya. Ini sabda Nabi. Dipotong yang awal, diambil yang tengah, yang terakhir dibuang. Fa'asiru yabqa ala ma yafna. Tempatkanlah yang kekal di atas yang fana. Yang di tengah diambil. Man ahabba akhirat adara bi dunia. Lu kalau sholat mulu duit dari mana? Betul. Anak kudu diempanin, wigi kudu diempanin, ya. Dapur kalau kagak ngebut kita pasti berantem mulu, betul. Ini dalil dipotong, saudara. Ya, dipotong agar supaya orang-orang kantor semuanya itu mementingkan pekerjaannya dan menyampingkan daripada akhiratnya. Sementara Rasulullah menyampaikan fa'asiru yabqa, tempatkanlah yang kekal ala ma yafna, di atas yang fana. Makanya kita pentingnya itu akhirat. Datang waktu sholat ya sholat, selesai sholat ente gak usah banyak zikir kalau memang ada kerjaan. Kalau memang banyak kerjaan ya gak usah ente duduk zikir sampai 1000 kali selawat. Kerjaan ente terganggu, nanti orang yang gaji marah. Ini harus dilempengin ya. Kang Fajar, di sini ada kiai kita satu, penampilannya kayak gini nih. Ini satu orang kiai namanya Kiai Fajar. Cuman penampilannya kayak gini nih. Orang yang berilmu penampilan datang seperti itu. Menilai kita cuman ya hanya melihat saja laporan Kiai Fajar. Ya. Jadi kita mesti harus belajar. Jangan kita nurutin sesuatu yang memang notabene-nya kita ditekan. Ente akhirat kejar terus, dunia lupain. Ente zikir, zikiran terus. Bini gak diurus, anak gak diurus, masuk surga gak? Tidak. Masuk surga gak? Tidak. Nabi pernah nyampaikan ada satu orang soleh yang tiap hari insya Allah dia jumpa sama Nabi. Jumpa dia karena cintanya sama Nabi. Tapi satu malam istrinya ini kepengen berangkat ke Israel. Pahamlah? Ya? Ngerti ya? Kepengen berangkat ke Israel. Dianya nggak mudeng, pegang tasbih aja terus sampai akhirnya bininya tertidur. Ketika bininya tertidur, bangunnya suaminya meninggal dunia. Diceritakan oleh Nabi. Ketika meninggal dunia, nanti dibangkitkan oleh Allah. Ini orang ditetapkan masuk neraka, padahal nggak pernah maksiat, nggak pernah, nggak mau bikin dosa, zikir mulu, kerjaannya baca Quran muka dan mutasabbih. 6.666 ayat dihafal harakatnya, ya, mahrujul hurufnya kental sampai bisa jumpa Rasul. Tapi cuma gara-gara bininya pengen berangkat ke Israel dia nggak penuhi, satu malam itu dia ditetapkan sebagai orang penghuni neraka. Jadi jangan suami bilang ridullah, ridhonya Allah tergantung aneh ya. Ridullah ridho fi zauja, suktillah sukti fi zauja. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkanya Allah tergantung murkanya suami. Kalau nggak punya ilmu diam. Kalau nggak punya ilmu jangan. Notabene kita sebagai suami ridullah ridho fi zauja. Ngaji dulu yang benar, baru nekan bini. Ya, ini rasa cinta kita kepada Nabi bersambung lewat istri, Pak. Nanti kita akan sambung kapan waktu bagaimana membuka rasa cinta ini lebih dalam melalui hati istri. Judulnya salah sih. Ini kan berkaitan dengan hukum kecintaan dalam rumah tangga. Ya iya, Pak. Kalau saya baca dengan memperingati Maulid Nabi, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Rata-rata bilang banyakin salawat, betul? 5 natul salawat ini kiraatul salawat, ukutubul salawat, atau tabiatnya. Ini yang perlu kita tahu. Makanya saya ajarkan karena di sini berumah tangga kita menjurus kepada membuka rasa cinta kepada Nabi lewat istri. Istri itu kalau buka rasa cinta sama Nabi, toh
Mantap maknyos, ya. Betul? Di sini acaranya sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10 berarti udah ada. Ya udah jam 10. Biasanya kita ceramah 2 jam setengah nggak sadar pingsan. Jadi saya berharap masyarakat di sini ya yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ini sangat sayang sama kita, sangat sayang sama kita. Diriwayatkan dari Bazar, Bazar ini meriwayatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang kadar suatu selawat. Nabi pertama berkata, aku mengenal kalian dari mana? Dari kadar selawat yang kalian baca. Lalu Bazar menyampaikan pula bahwasanya ada malaikat yang bertugas menulis nama-nama kita di kertas khusus. Oh si fulan, Ustadz Hamzah baca selawat, kayak kita punya WA. Tahu WA apa? WA, ya, WA itu awas pengawasan anak dan istri. Ya, WA masuk, tik nama kita di atas, baca selawat. Malaikat berkata, ya Rasulullah, si fulan membaca selawat, maka ditulis terus nama kita. Maka kalau kita ini mengenal Nabi, banyak baca selawat, betul? Itu biasa kita dengar, menumbuhkan rasa cinta lewat istri, baru dengar. Sayang tadi harusnya gua nggak bahas. Iya, besok-besok aja. Tahun depan biasa gua modal. Jemaah sekalian rahmati Allah, ibu-ibu paham? Pulang ke rumah nanti jangan apa yang dilakukan. Ini kesimpulannya, saya minta tolong agar supaya kalian di hayat husnul khatimah. Pulang ke rumah, pertama lakukan permintaan maaf terhadap suami. Ya, Pak, maafin saya atas segala kesalahan saya, dan saya minta ridhomu. Jangan pernah kau sakit hati kepada aku dengan perbuatanku. Jika salah, nasihatin aku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masak jangan pernah menuruti hawa nafsu anak. Masaklah sesuai kehendak suami. Suami pengen pedas, masakin dulu pedas, baru kemudian masakin anak. Ibu kenal Nabi kan? Ya, karena mereka yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Karena kenapa? Pak, sedikit saya kasih tahu satu saja. Tempat di mana Allah berbicara dengan kita di satu tempat. Allah berbicara terhadap kita di satu tempat. Di mana, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di rahimnya seorang ibu. Makanya saya kalau buka ini nanti lama, Pak, bisa sampai subuh. Allah berbicara dengan kita di rahimnya seorang ibu, di alam rahim. Nanti aja deh, ya Ustaz, cukup ya? Ya cukup dulu dah, banyak kagak asik gue mau ngopi. Kalau mau ngopi, ntar kapan-kapan kita ketemu lagi dah. Ya Bu ya. Ntar kalau nggak bosan undang, kalau bosan jangan undang lagi Bu. Ya, ini kan menumbuhkan rasa cinta. Besok-besok panitia ganti judulnya. Ya, mengenal Rasulullah dan ajarannya, kan gitu enak. Ya, setuju? Setuju. Betul? Ya udah, nanti lu setuju tahun depan gua kosongin jadwal gua. Jemaah sekalian rahmati Allah, demikian apa yang saya bisa sampaikan karena waktu juga. Insya Allah ilmu itu kalau orang ngantuk dikasih tahu nanti gak kena, lapar juga nanti gak kena. Sama kayak saya yang ceramah juga lapar. Dari pagi sampai sekarang saya belum makan nasi. Benar, saya biasanya lupa kalau makan nasi, ingatnya kalau di undangan. Ya, kalau di undangan kita lihat ada nasi ya, kita makan ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kelebihan, sikap dan kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Itulah kekurangan saya, kelebihannya semua hanya dari Allah wa Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikri fa'alam annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikri fa'alam annahu
Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا تقبل حاجاتنا ونياتنا واعمالنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجرنا من غير الضرار واغننا من غير بطار. اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من القبور اوفرها ومن الاذهان اسباها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيابها ومن الارزاق ازالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.